Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Di antara pedih aku selalu menantimu. Pandemi COVID-19 banyak mempengaruhi penyerapan anggaran di dinas. Salah satu yang terdampak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bualemo. Lantas bagaimanakah dinas ini melaksanakan kinerjanya di tengah anggaran yang telah direfocusing? Kali ini saya lalu akan menghadirkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bualemo, Bapak Musmoha Esos MM, dengan tema menakar kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bualemo di masa pandemi. Pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau, yakni Bapak Musmoha. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya senang sekali hari ini akhirnya saya bisa mewawancarai Bapak, dan kalau boleh tahu ini apa sebenarnya tupoksi dari dinas yang Bapak pimpin ini? Baik, terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum itu adalah salah satu dinas yang diberikan amanat tugas yang cukup signifikan dan penting, yaitu penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur. Kenapa tadi saya menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum ini penting? Karena memang tugas daripada Dinas PU Pembangunan Infrastruktur ini sebenarnya kalau selama ini kita tahu dalam pengukuran keberhasilan pembangunan banyak indikator yang sudah dibuat. Itu berupa Human Development Index, ada angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan lain sebagainya. Yang umur harapan hidup itu keberhasilan hidup, keberhasilan pembangunan secara ketika pemerintah mengukur itu. Tetapi sebenarnya kalau di mata masyarakat, justru keberhasilan pembangunan itu ketika mereka melihat infrastruktur terbangun dengan baik, itu dianggap masyarakat itu menganggap bahwa pemerintah berhasil. Yang terlihat mata, yang terlihat secara kasat mata itu yang secara umum untuk masyarakat awam mereka melihat keberhasilan pembangunan. Sehingga kami dalam pelaksanaan tugas ini kami harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan tupoksi ini di PU secara struktural
bahwa Dinas PU itu mempunyai tiga bidang yang besar, yaitu bidang bina marga dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian bidang pengairan yang memang menangani sumber daya air yang ada, pembangunan irigasi, kemudian penanganan berbagai permasalahan yang terkait dengan pengairan, dan terakhir adalah bidang tata ruang. Nah, bidang tata ruang ini juga, selama ini kami yang selalu memberikan rekomendasi dalam hal sebagai panduan kesesuaian tata ruang dalam hal pembangunan yang ada di Kabupaten Bualemo. Ya. Baik, bicara soal pandemi, bicara soal dana, ya. Terjadi pemangkasan anggaran di awal-awal tahun 2020. Seperti apa kondisi PU menghadapi itu, Pak? Ya, baik. Memang perlu kami sampaikan di sini, salah satu dinas yang sangat terdampak dengan pandemi ini adalah Dinas PU. Karena di awal di APBD induk Dinas PU itu kita mempunyai anggaran kurang lebih sebesar 65 miliar. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika seluruhnya kami sudah rencanakan, bahkan ada yang sudah proses lelang, yaitu dana DAK. Pada bulan sudah ditetapkan pemenangnya, kemudian tinggal menjelang memasuki masa sanggah dari kontraktor, tinggal 2 hari kita akan umumkan. Ternyata ada kebijakan pemerintah dengan refocusing anggaran, termasuk DAK itu dibatalkan. Itu sebesar kurang lebih 35 miliar. Dan total anggaran yang direfocusing di Dinas PU itu dari 65 miliar yang tersisa tinggal 16 miliar. Jadi, sehingga memang kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir 50. Hampir 50 miliar. Hampir 50 miliar. Lebih dari kurang lebih sekitar 70% dari anggaran yang terrefocusing. Kemudian seiring berjalannya waktu ada lagi efisiensi. Namun kami tetap bertekad dalam mewujudkan tugas kami yang tentunya dalam rangka mencapai visi misi pemerintah daerah. Maka kami tetap bertekad berapapun anggaran, tetap pembangunan ini harus tetap berjalan. Dan salah satu kiat yang kami laksanakan adalah dengan berupaya melaksanakan kegiatan yang ada dalam anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga memang sejak awal tahun anggaran yang lalu, pada bulan awal tahun 2020 itu, kami sudah melakukan roadshow ke beberapa instansi vertikal yang ada di provinsi seperti Balai Sungai BWSS 2 Sulawesi, kemudian Balai PJN Gorontalo, Balai Jalan, dan yang terakhir ke Dinas PU PR itu Provinsi dalam rangka Gorontalo. apa, Pak? Jadi kami ke sana itu dalam rangka yang pertama tentunya kita melakukan koordinasi dan komunikasi untuk kesesuaian program. Jadi kita dalam rangka menyelaraskan kegiatan yang ada, dan jika memungkinkan ada program-program yang mungkin bisa diarahkan ke Kabupaten Bualemo. Kenyataan yang seperti kita lihat sekarang dari PJN itu sekarang sedang membangun ada kegiatan yang kegiatannya disebut rehab mayor dan rehab minor jalan Trans Sulawesi yang ada di Kabupaten di pusat kota Tilamuta ini. Itu kalau kita lihat yang sudah ada sekarang dari desa Mohumo itu sementara pekerjaan ada box culvert dan lain sebagainya. Kemudian sudah masuk ke pusat kota Tilamuta itu nanti itu rencananya sampai dengan di Desa Lamu. Jadi jalan ini akan dilakukan perbaikan. Itu merupakan salah satu upaya kami ketika kami anggaran yang sangat minim ini bisa mendapatkan sumber-sumber anggaran dari yang lainnya. Kemudian langkah strategis lain yang dilakukan oleh Dinas PUPR itu di masa pandemi dengan anggaran yang seminim itu apa, Pak? Jadi memang
sejujurnya kami menyampaikan bahwa memang kami kurang maksimal apa yang bisa kami lakukan dengan anggaran yang ada ini. Tetapi yang sebagaimana yang kami sudah ungkapkan tadi, bahwa ada salah satu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PU adalah peningkatan jalan Libati Hutowayu. Itu adalah jalan yang cukup strategis. Itu di kecamatan mana, maaf Pak? Jadi Limbati Hutowayu itu adalah di kecamatan Paguyaman Pantai. Dan kenapa kami katakan bahwa jalan ini cukup strategis? Kemarin juga waktu ada kunjungan monitoring lapangan oleh DPRD, mereka melakukan kunjungan ke sana. Beliau-beliau itu menyampaikan bahwa program ini harus dilanjutkan karena jalan itu kurang lebih 8 km yang bisa kami laksanakan dengan dana DAK afirmasi. Itu yang DAK afirmasi ini dikembalikan. Jadi alhamdulillah bisa ada yang kembali kurang lebih 4 miliar bersama penunjangnya, dan itu jalan itu yang bisa kami laksanakan di tahun 2020 kemarin itu hanya sepanjang kurang lebih 3 km, sehingga masih ada tersisa 5 km. Tetapi dengan adanya jalan ini, masyarakat Paguyaman Pantai yang akan berkunjung ke pusat kabupaten di Tilamuta ini itu bisa terpangkas jaraknya lebih dari 20 meter, lebih cepat. Jauh Pak ya. Jadi cukup panjang, sehingga memang kami berharap di tahun 2021 ini alhamdulillah masih ada anggaran lanjutan untuk pembangunan jalan ini. Sehingga kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama jalan ini sudah terbangun tuntas. Kemudian yang berikut, di samping kami melakukan roadshow, memang ada beberapa pekerjaan yang memang kami harapkan untuk tahun ini bisa terrealisasi. Kemudian di samping itu juga kami sudah kemarin itu memang Pak PLT Bupati sudah menyampaikan bahwa dinas-dinas itu harus melakukan inovasi-inovasi dan berupaya mencarikan sumber-sumber anggaran yang lain. Misalnya kita harus berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang Gorontalo yang punya jabatan strategis di pusat, seperti Kemenpora, itu kan menterinya Pak Zainuddin Amali, itu orang Gorontalo. Kemudian Bappenas, itu Pak Suharso Mono Arfa. Kemudian Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua MPR, Ketua DPR RI adalah Pak Rahmat Gobel, kemudian ada Pak Fadel Muhammad. Kemarin Pak PLT Bupati menyampaikan bahwa coba kita bangun komunikasi, dan sebenarnya kalau khusus Dinas PU sejak kemarin kita kena pandemi itu kami sudah melakukan komunikasi. Cuma memang mudah-mudahan di tahun-tahun berikut ini seperti tahun 2021 ini yang kita harapkan dari para pejabat yang ada di pusat sana itu bisa terrealisasi. Kepada Pak Rahmat Gobel sudah kami usulkan beberapa irigasi, daerah irigasi kan memang baru 5 yang ada, masih ada 5, tapi 2 kemarin lewat salah satu kader yang ada di sini karena beliau adalah pimpinan pusat, itu kami sudah dimintakan dan kami sudah masukkan. Demikian pula untuk Pak Suharso Mono Arfa, ada beberapa jembatan gantung yang tertunda, itu kami upayakan mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun-tahun yang akan tahun 2021 atau minimal di tahun depan. Proposal yang sudah kami serahkan ini bisa ada realisasi. Karena ini berbenturan dengan infrastruktur, jadi Dinas PUPR seakan tidak berjalan ketika tidak ada anggaran. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini anggaran yang dialokasikan untuk dinas ini dari mana saja Pak? Jadi memang kemarin itu kita di samping ada sumber pendapatan yang dana transfer, itu DAO dan DAK, kemudian kita juga ada dana bagi hasil dengan provinsi, kemudian ada kegiatan yang dibiayai oleh PAD, pendapatan asli daerah. Dan memang khusus DAK tadi di awal kami sudah sampaikan, begitu besar yang terpangkas, hampir nyaris 100%, tetapi di perjalanannya ada yang dikembalikan. 4,7 miliar kalau tidak salah itu
DAK bidang Transdes, transportasi pedesaan, yang kita selama ini sebut sebagai DAK afirmasi. Itu ada 4,7 yang kembali. Kemudian APBD atau sumber dana DAU itu juga sebagian besar yang kami laksanakan sangat minim yang bisa terlaksana dengan baik. Bahkan ada beberapa kegiatan program yang cukup strategis seperti box culvert yang ada di Lahumbo itu pada tahun lalu sebenarnya di awal tahun sudah ada anggarannya. Tetapi seiring berjalannya ada kebijakan refocusing dan efisiensi tidak bisa terlaksana. Tetapi alhamdulillah di tahun ini untuk pembangunan box culvert ini sudah ada anggarannya lagi. Tetapi secara umum kami sampaikan bahwa total anggaran yang ada itu 16 miliar. Jadi ada DAU kurang lebih 12 miliar sekian. Tetapi paling tidak yang sudah kami laksanakan kita, karena setiap tahun itu kondisi jalan itu minimal kita bisa pertahankan. Jangan dia kinerja, ada istilah dalam Kementerian PU itu adalah kinerja jalan maupun infrastruktur yang lain. Itu minimal kita bisa pertahankan, tidak drop, tidak turun. Kalaupun turun tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar. Sehingga itu yang memang target kami dengan anggaran yang sangat minim ini. Ketika anggaran dipangkas, kemudian sementara program yang sudah disiapkan di awal tahun atau di akhir tahun sebelumnya kan sudah tertata rapi itu Pak. Itu program mana saja Kak yang udah terrealisasi dan mana yang belum, atau sekedar ditunda untuk dilakukan di 2021? Ya, memang sebagian besar program kegiatan yang kita laksanakan itu yang tadi kami sampaikan dia terefocusing karena angkanya sudah tidak perlu kami sebutkan lagi. Sehingga kami berharap kegiatan itu bisa terlaksana di tahun 2021 ini. Tapi kenyataannya memang kita kan belum keluar dari kondisi pandemi ini, 2021 masih seperti ini. Sehingga tapi PU tetap berjalan kan Pak? Alhamdulillah seluruh kegiatan yang merasa kita laksanakan. Merasa tertati-tati nggak Pak di tahun kemarin dengan anggaran yang sekian? Tapi memang sih kalau selama ini ada dua. Kalau memang dari segi anggaran mungkin sebagian besar pekerjaan kita tidak bisa mewujudkan seluruh perencanaan yang sudah kita buat. Jadi kan biasa bekerja dengan anggaran yang besar kemudian tiba-tiba dengan anggaran yang kecil gitu. Tapi kemarin itu sebenarnya sebagian besar teman-teman masih tetap berusaha melaksanakan berbagai kegiatan. Bahkan kemarin itu kami sempat membantu beberapa dinas yang memintakan pertolongan kepada kami untuk dibantu minimal dalam hal misalnya penyusunan perencanaan atau mereka ada dinas-dinas yang ada pekerjaan fisik itu meminta tenaga teknis dari PU. Itu kita penuhi. Seperti contoh kemarin yang terakhir Dinas Pertanian itu meminta tenaga teknik sebagai anggota tim PHO. Itu kita bantu. Jadi anak-anak itu banyak yang membantu. Tim PHO itu apa Pak? Tim Provincial Handover. Jadi mereka itu tim yang untuk biasa dulu kalau disebut itu penyerahan pertama. Sebelum proyek itu selesai, ini ada tim teknis yang memeriksa melihat kondisi jalan apa sudah layak disebut selesai dan itu mereka mengukur misalnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, kesesuaian lapangan yang kesesuaian dalam kontrak. Tim ini yang biasanya dari dinas-dinas yang ada pekerjaan itu meminta bantuan ke dinas PU. Demikian juga kalau tidak salah yang terakhir mungkin dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, kebetulan mereka mendapatkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk beberapa fasilitas infrastruktur yang ada di Bualemo yang terdampak dengan bencana yang terjadi kemarin. Itu ada dananya, kemudian mereka membangun beberapa jembatan dan perbaikan jalan. Alhamdulillah kita bantu dengan sumber daya yang ada. Oke, kita jeda sejenak. Bapak masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan teman-teman di rumah sambil menyaksikan ini Anda bisa melayangkan komentar Anda, nanti bisa diserap oleh Dinas PUPR sebagai respon dari pemirsa. Oke, kita lanjut usai jeda berikut. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Dengar dia menyebutkan nama dirinya.
jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu. Didukung oleh Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku. Kini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif bersama saya Laluma, dan masih bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bole, Bapak Buspoha. Pak, tadi kita sudah bicara tentang anggaran 2020 yang sudah direfocusing. Kemudian untuk anggaran 2021, ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Memang terkait dengan anggaran ini tahun 2021 perlu kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini belum benar-benar berakhir. Jadi ini masih terdampak lagi nih, Pak? Masih. Jadi kami perlu sampaikan bahwa transfer ke daerah itu masih sangat minim sekali. Sehingga memang dibanding tahun-tahun kemarin, kembali tahun-tahun kemarin masih jauh lebih bagus, tapi ini dari awal memang kita sudah mendapatkan porsi anggaran yang sangat minim. Yang pertama DAK itu tahun lalu kita dapat kurang lebih, tadi saya sudah ungkapkan di segmen pertama, itu ada dapat kurang lebih 35 miliar. Tahun ini ada DAK itu, yang pertama kita DAK pengairan untuk pembangunan irigasi, itu kita dapat anggaran kurang lebih 7 miliar 390 juta sekian. Kemudian ada DAK bidang jalan yang ada terbagi dua, yaitu terbagi tiga untuk DAK penugasan dan reguler. Reguler ini kita mendapatkan 6,9 miliar, kemudian penugasan 6,4 miliar, kurang lebih 6,5 miliar. Dan terakhir untuk DAK afirmasi yang untuk transportasi pedesaan itu kita dapatkan 3 miliar 750 juta. Sehingga total yang kita dapatkan di AK ini hanya 24 miliar 547 juta. Sekian. Kemudian dari sumber DAU juga tidak kurang, masih sangat minim sekali juga. Memang angkanya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Untung kita masih
terbantu ada beberapa kegiatan yang merupakan aspirasi dari teman-teman legislatif. Itu ada beberapa kegiatan di Dinas PU yang harus kami laksanakan. Di samping kegiatan yang memang ada beberapa pembangunan proyek strategis, tadi di awal juga kami sudah ungkapkan seperti pembangunan box culvert Lahumbo, itu seperti jembatan yang sekarang kan Kalau jalan yang di ditutup. Lahumbo berarti ini apa ya, antisipasi untuk banjir. Jadi perlu kami informasikan juga ke masyarakat karena Lahumbo ini sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat banyak karena kenapa jalan ditutup. Jalan karena memang jembatannya sudah sangat kritis karena memang kalau kami khawatir kalau ini tetap dimanfaatkan jalan yang Lahumbo ini yang 2 jalur itu. Yang 2 jalur bypass, kemudian yang jembatannya mulai kita kan pakai jembatan darurat itu, jembatan Beli. Nah, selama ini untuk bangunan bawahnya itu kita hanya pakai sangga dengan bronjong dan kondisinya setelah kemarin waktu hujan yang cukup keras itu kondisi jembatannya dikhawatirkan sudah sangat mengkhawatirkan jika dilewati oleh kendaraan yang besar sehingga akhirnya kita mengambil keputusan ditutup. Nah, alhamdulillah dalam anggaran ini kita menyesuaikan, kita alokasikan itu untuk pembangunan box culvert Lahumbo itu 1,8 miliar. Kami berharap dengan pembangunan box culvert ini bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini karena itu target kami lama, Pak, ya? Sudah cukup lama. Kemarin itu kami jadi kurang ini juga karena Pak Bupati sendiri sudah mengingatkan sudah lebih dari 3 tahun pemerintahan damai ini jembatan itu belum kunjung selesai karena memang tahun lalu sudah dialokasikan refocusing akhirnya jadi tidak ada. Tetapi ini bahkan kami sudah merencanakan khusus pekerjaan ini untuk masyarakat yang ada di Bualemo dan yang pengguna jalan Trans Sulawesi. Insya Allah kita melakukan percepatan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa. Sangat memungkinkan khusus pekerjaan box culvert ini kita lakukan lelang pradipa. Karena memang karena proses dipanya sampai saat ini masih dalam proses, kami dalam rangka percepatan itu. Sehingga kami berharap minimal Februari atau awal Maret sudah mulai pengerjaan. Sudah ada pelaksanaan pekerjaan pembangunannya sehingga kalaupun pembangunan itu biasanya memakan waktu 4-5 bulan ya minimal di Tapi yang pasti akan selesai di 2021? Insya Allah selesai di 2021 dengan anggaran 1,8 itu box culvert insya Allah. Kemarin itu kenapa dia masih agak sedikit tertunda dengan perencanaan setelah dengan kondisi yang sekarang dibanding dengan yang kita rencanakan tahun kemarin itu sudah kondisi existingnya sudah berubah karena memang kemungkinan sebelum air yang mengalir dari gunung itu sampai ke jembatan itu kita akan bikin bendung dulu sehingga air yang deras itu tidak langsung menabrak jembatan ini sehingga jauh lebih aman dengan secara teknis perhitungannya kita bikin seperti itu. Iya, secara pribadi saya jujur senang mendengar kabar ini. Tentunya teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan yang selama ini bertanya-tanya kapan sih ini jembatannya dibangun. Ini siapa sih yang akan memperbaiki dari provinsi atau dari Pemkab? Kok Pemkabnya nggak jalan? Nah, ini jawabannya dari PU. Jadi jika sementara Anda yang akan melewati jalur ini melalui jalan yang lama, jadi harap bersabar dulu Pak ya. Dan yang pasti di 2021 sudah bisa digunakan kembali. Senang nggak tuh? Tulis komentar ya di bawah ya, buat Dinas PUPR. Oke Pak, selanjutnya selain jembatan itu, apalagi yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR di tahun ini? Yang berikut, kami ada perencanaan untuk pemasangan tadi di segmen awal tadi kami katakan bahwa ada 2 desa yang dilanda, ada 2 jembatan yang tempatnya ada di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito. Kemudian ada juga jembatan yang ada di Desa Harapan di Wonosari, Kecamatan Wonosari. Nah, itu yang jembatan Beli yang sudah ada semestinya di akhir tahun 2020 kemarin. Jembatan Beli itu oleh Kementerian PU akan di-drop langsung ke lokasi. Dengan catatan untuk biaya pemasangan dan pembangunan abutmen
Itu abutmen itu adalah bangunan bawah daripada jembatan. Jembatan Beli ini adalah jembatan darurat. Sebentar Pak, sebelum lanjut masalah Beli, sebenarnya ada berapa jenis jembatan ini? Jangan-jangan hanya saya saja nih yang bingung jembatan Beli itu apa sih, dari tadi disebutin Beli, akhirnya nggak ngerti juga kan. Jembatan Beli itu apa Pak? Jadi jembatan Beli ini adalah jembatan darurat yang biasa kita lihat baja seperti yang terpasang di Lahumbo sekarang. Itu jembatan darurat yang biasa dipasang ketika belum ada jembatan permanen. Nah, dibangun dulu jembatan Beli yang memang dari sifatnya sementara, yang memang terbuat dari baja. Dan itu biasanya bertahan berapa lama itu Pak? Tergantung, karena memang ada jembatan Beli seperti di Wonosari itu ada yang sampai 10 tahun, tetapi kita berharap segera karena ini pada darurat, penanganan darurat dalam kondisi seperti sekarang, kemampuan finansial, kemampuan keuangan daerah yang sangat minim begini, sementara kita penanganan Beli itu. Jadi kembali Beli itu sekarang sudah ada di Gorontalo, mestinya sudah ada di lapangan, karena kita anggaran pemasangan dan pembangunan abutmennya itu nanti kita alokasikan di APBD 2021 ini. Sehingga ketika ini DIPA sudah ada, mungkin segera pemasangan jembatan itu. Sehingga kami berharap Beli itu masyarakat yang ada di Desa Harapan dan Desa Harapan dan Desa Rumbia itu bersabar sebentar, karena memang apalagi yang di Rumbia itu adalah jalan banyak akses, banyak masyarakat yang di sebelah jembatan itu yang menunggu. Sekarang itu jembatan kayu yang ada atapnya itu, jembatan lama itu sekarang sudah nyaris tinggal menunggu, itu sudah akan tergerus, terbawa arus. Kemudian terkait dengan jembatan Beli ini, kami tentunya yang kembali ke Rumbia lagi Pak ya? Terkait dengan jembatan Beli ini, kami secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Bupati, karena memang Bapak Anas Yusuf, karena selama ini kami ketika terjadi bencana berkali-kali kami datang ke PJN yang ada di Gorontalo, balai jalan yang ada di Gorontalo, mereka tidak bisa menangani karena itu bukan kewenangan mereka, jalan yang ada di pedesaan kan mereka menangani jalan Trans Sulawesi. Sementara di Dinas PUPR sendiri nggak ada anggaran. Ya, sementara Dinas PUPR tidak ada, sehingga waktu itu ketika mendapat jawaban begitu, waktu itu Pak PLT Bupati Bapak Insinyur Anas Yusuf itu memintakan kepada kami untuk membuat proposal, dan beliau sendiri yang bawa dan menemui langsung Wakil Menteri. Bayangkan setelah beliau kembali itu kita langsung ditelepon oleh Balai Sungai, segera bikin oleh Balai Jalan PJN itu segera bikin permohonannya, dan seminggu kemudian langsung direspon, dan jembatan Belinya sudah ada. Pakai jalan tol ini. Ya, jadi memang alhamdulillah. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada beliau, Bapak PLT Bupati, Bapak Insinyur Anas Yusuf. Kemudian yang berikut yang perlu kami sampaikan, untuk salah satu program kegiatan yang kita buat di tahun 2021 ini adalah penataan alun-alun kota, alun-alun Tilamuta. Dan penataan secara keseluruhan kita akan, yang pertama itu penataan alun-alun kota Tilamuta. Kalau penataan alun-alun berarti ini connect dengan ini. Beberapa waktu lalu kan pada Detik menghadirkan PLT Bupati Bolebo, Bapak Anas Yusuf. Beliau pernah menyinggung bahwa di tahun 2021 program Pemda itu akan salah satunya akan menata kota, yakni alun-alun dengan pelabuhan. Nah, sebagai eksekutornya jelas Dinas PUPR. Nah, itu seperti apa Pak peran yang akan dijalankan di tahun ini? Jadi memang alhamdulillah anggarannya juga meskipun tidak besar, tetapi ada. Memang baru 1 miliar lebih. Kalau tidak salah, kalau ada perubahan ini ada tambahan kurang lebih 1,6, 1,5, 1,6 miliar. Itu yang minimal, karena memang alun-alun kota Tilamuta ini kurang lebih sudah ada 10 tahun kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menata ini, sementara teman-teman yang ini sementara mencari referensi untuk alun-alun Tilamuta ini jadi seperti apa, ada perencanaannya dan lain sebagainya. Karena memang benar, dan kami yang mengeksekusi apa yang direncanakan oleh Pak PLT Bupati. Kemudian untuk pembangunan pelabuhan juga nanti terkonek itu antara bagaimana yang diharapkan memang dengan adanya
pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya ini akan mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang di Kabupaten Bualemo. Diharapkan ada investor yang mau menanamkan modal. Dan tadi penyampaian Bapak PLT Bupati ketika menghadiri penandatanganan fakta integritas staf Dinas PU, itu beliau sudah menyampaikan bahwa akan mendatangkan investor. Bahkan pemanfaatan pelabuhan ini sudah dibicarakan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di sini, seperti PT PG Pabrik Gula, kemudian PT Arta Surya untuk kelapa sawit. Itu mereka siap menunggu jembatan ini, minimal mereka akan bangun gudang dan lain sebagainya, siap menunggu pelabuhan ini kalau jadi. Insya Allah seluruh hasil produksi dari kedua perusahaan ini akan dikapalkan lewat pelabuhan Tilamuta. Karena Tilamuta yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Bualemo berada di pinggir atau di pesisir, sebagai kota di daerah maritim, tentunya masalah pelabuhan akan menarik. Akan menarik lagi jika Anda tetap bersama kami dalam Detik, yang akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Sejak jumpa kita pertama, aku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Didukung oleh Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Pemirsa, Anda tengah menyaksikan Detik, program dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif dari Dinas Kominfo Kabupaten Bualemo dengan tema menakar kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bualemo di masa pandemi, dan masih bersama saya Laluma dan Kepala Dinas PUPR Bapak Muspoha. Baik Pak, melanjutkan yang tadi mengenai perencanaan Dinas PUPR di tahun 2021 itu selain pembangunan jembatan di Lahumbo, itu apa Pak selain itu? Baik. Di segmen sebelumnya tadi kami sudah menyampaikan ada dua kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu yang memang ditangani oleh bidang yang ada 3 bidang di Dinas PUPR. 2 bidang sudah tadi kami sampaikan. Yang pertama bidang Bina Marga, itu pembangunan box culvert di Lahumbo, jembatan yang 2 jalan yang 2 jalur di shortcut. Kemudian yang berikut
yang pekerjaan unggulan dari dari bidang tata ruang, yaitu penataan Kota Tilamuta, alun-alun Kota Tilamuta, itu bidang tata ruang yang menangani. Nah, untuk berikut ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah ada satu daerah irigasi baru, yaitu di Desa Saritani, yaitu DI Saritani 2. Jadi untuk DI Saritani 2 ini sebagaimana yang kami sampaikan di segmen 2 tadi, bahwa itu ada alokasi anggaran 7 miliar lebih untuk pembangunan daerah irigasi ini, dan itu difokuskan untuk pembangunan bendung dan pembangunan saluran sekunder. Jadi itu adalah salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Di samping ada beberapa kegiatan pembangunan jalan yang kami harapkan bisa lewat alokasi dana DAK jalan dan jembatan. Masing-masing ada 2 jalan dan 2 jembatan yang akan dibangun. Itu di Kecamatan Wonosari. Kemudian untuk di pusat kotanya sendiri, Pak, tadi kan sempat disinggung itu masalah alun-alun dan pelabuhan. Ya. Nah, itu seperti apa konsepnya, Pak? Jadi kalau untuk pembangunan pelabuhan itu mungkin akan oleh Dinas Perhubungan, mereka yang akan datang. Tetapi tentunya kita akan sinergikan perencanaannya dengan rencana pembangunan infrastruktur yang lain, terutama berbagai akses jalan dan kegiatan yang menunjang pelabuhan ini. Di samping tadi yang sudah kami sampaikan, penataan Kota Tilamuta. Kemudian tentunya nanti kami berharap oleh Bapeda ini bisa dikoordinir dengan beberapa instansi yang memang beberapa dinas, beberapa OPD yang harus keroyokan ini, supaya paling tidak perencanaan yang disusun nanti adalah perencanaan yang komprehensif, ditinjau dari berbagai aspek, sehingga memang hasilnya juga pasti kami harapkan untuk bisa lebih baik dari yang kita sudah rencanakan. Dan teman-teman memang sejak beberapa waktu belakangan ini, teman-teman tim teknis yang ada di Dinas PU itu kita sudah mulai merancang seperti apa yang kita bangun. Mungkin sebentar ada landmark dan beberapa konsep. Selama ini memang di pusat kota ini kita akan ada playground untuk anak-anak, ketika sore-sore bisa saja bermain, ya. Anak-anak bermain dan lain sebagainya beserta fasilitas lain. Karena memang ada beberapa tempat yang kami lihat ketika dibangun ada tempat kayak landmark itu biasanya ada tempat selfie dan lain sebagainya. Jadi itu menarik orang datang untuk bisa, paling tidak itu yang bisa merubah wajah Kota Tilamuta, alun-alunnya, Pak, ya. Kemudian yang berikut di segmen ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama bahwa ini satu yang penting yang perlu saya sampaikan. Saya ini bertugas di Kabupaten Bualemo, itu mungkin seumuran Kabupaten Bualemo. Berarti Sejak tahun 2000, awal tahun 2021 saya sudah bertugas sebagai ASN yang pindah dari pemerintah daerah Sulawesi Utara, dari Pemprov Sulut. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya ini sudah menjelang berakhir masa purna tugas saya. Saya akan berakhir pada bulan depan sebagai ASN. Jadi sebentar lagi dong, Pak, ya. 60 tahun, jadi sebentar lagi. Sementara masih cukup banyak pekerjaan yang harus menjadi perhatian semua pihak, perhatian pemerintah daerah dan siapapun nanti yang ditunjuk sebagai pengganti saya. Sehingga di segmen ini saya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Silakan, apa saja itu, Pak? Iya, yang pertama sekarang itu kita sejak beberapa waktu belakangan ini itu DPRD bersama didampingi oleh teman-teman dari Dinas PU itu mendatangi Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 BWSS Wilayah 2 Sulawesi 2 itu dalam rangka koordinasi soal Sungai Paguyaman sudah menggerus
lahan milik masyarakat yang ada di desa di Loato. Nah, Sungai Paguyaman itu adalah wewenang pembangunannya adalah wewenang dari wewenang pusat, dalam hal ini BWSS 2. Nah, dengan adanya gerusan itu sekarang ada sungai Ohulingo yang ada di samping Sungai Paguyaman itu sudah tersambung. Dikhawatirkan dengan adanya gerusan ini ketika Sungai Paguyaman meluap, itu airnya bisa masuk ke sungai yang kecil ini. Dan itu sesuai pengamatan kami bersama teman-teman, bahkan kami di lapangan bersama BWS 2 sudah melakukan peninjauan langsung. Itu berpotensi terjadinya banjir dan akan menggenangi 3 desa yang ada di sekitar situ, desa di Loato, desa Permata, dan ada desa satu lagi yang memang kekhawatirannya akan tergenang dengan banjir ini. Sehingga memang ini yang kami mohon kepada semua pihak. Bahkan kemarin itu kami bersama Pak PLT Bupati, itu kami sudah mendatangi Balai Wilayah Sungai, ketemu langsung dengan kepala balainya. Tetapi sampai dengan ini masih terkendala dengan soal sudetan sungai itu yang belum mendapatkan persetujuan dari kementerian. Itu satu. Jadi kemudian yang berikut, sekarang ini tadi saya sudah menyampaikan ada pekerjaan shortcut. Di shortcut Lahumbo itu ada box culvert nah, sampai dengan saat ini semua pekerjaan bypass atau shortcut yang dipotong-potong jalan yang sejak sekian lama ini yang belum bisa terlaksana dengan baik itu ada kurang lebih 9 ruas. Dan yang sudah berfungsi ada beberapa ruas, 4 ruas kalau tidak salah sudah berfungsi. Itu sampai dengan saat ini penyerahan aset ke Balai Sungai, ke Kementerian PU melalui Balai Jalan ini sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Itu karena bukti kepemilikan lahan daripada yang jalan yang dilalui ini baru beberapa waktu yang lalu dikembalikan kepada Dinas PU, karena selama ini karena waktu pelaksanaan pekerjaan itu sempat ada sedikit permasalahan sehingga waktu itu dokumennya sedang dalam sitaan APH dan beberapa waktu yang lalu sudah dikembalikan. Bahkan sekarang itu kami sudah melangkah dalam rangka sertifikasi daripada lahan ini. Ada box culvert Lahumbo itu sekarang sedang dilakukan sertifikasi oleh teman-teman PU kita bersama dengan BPN. Kebetulan kepala BPN yang sekarang itu adalah bagian dari tim saat pembebasan lahan itu, sehingga beliau tahu persis bagaimana penanganan itu. Insya Allah selesai sertifikasi, kemudian selesai pembangunan box culvert ini. Salah satu itu box culvert ini juga adalah salah satu persyaratan mereka tidak mau menerima ketika kita menyerahkan aset dalam kondisi rusak. Jadi harus sudah dibangun dulu, kemudian box culvertnya bisa diserahkan, dan ini sudah bisa diserahkan sehingga insya Allah ketika seluruh jalan pintas atau shortcut ini kita serahkan ke Kementerian PU, itu akan menjadi tercatat sebagai jalan nasional dan mengurangi beban kabupaten yang selama ini terbebani dengan ketika ada kerusakan jalan itu. Bahkan kemarin itu karena hasil lobby kami, hasil komunikasi dan koordinasi kami dengan Balai Jalan, kemarin sempat dilakukan patching atau lubang-lubang yang kecil-kecil itu ditampal, itu sudah dilakukan. Kemudian yang berikut, ada satu kegiatan proyek yang cukup besar. Jadi ada satu proyek yang cukup besar yang kami rencanakan bersama. Jadi kami beberapa waktu yang lalu mendapatkan informasi bahwa di Kementerian PU itu ada tersedia rangka baja untuk jembatan, dengan catatan yang penting daerah itu menyiapkan bangunan bawah dari jembatan itu. Bangunan bawah dalam hal ini abutmen. Jadi begini, di Kementerian PU ada rangka baja seperti rangka baja yang ada di jembatan Tangkobu yang kalau kita lihat sekarang. Ada.
itu tersedia jembatannya, tetapi dengan catatan daerah harus siap membangun bangunan bawahnya, abutmen dan lain sebagainya bangunan. Nah, olehnya ketika itu kami langsung berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Gorontalo karena jembatan ini adalah jembatan yang nantinya dibangun akan menghubungkan dua daerah, yaitu Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Gorontalo. Selama ini memang sudah ada dua jembatan, yaitu jembatan di Loato, yang jembatan di pabrik gula dekat PTPG yang ada di desa di Loato, dan jembatan Tangkobu. Nah, di antara dua jembatan ini ada satu jembatan lagi yang direncanakan, itu bentangan kurang lebih 70 meter kalau tidak salah yang hasil pengukuran terakhir. Nah, ini diharapkan dengan ada jembatan ini, insya Allah kemarin itu sampai dengan saat ini, itu ada masyarakat yang dari wilayah Kabupaten Gorontalo yang ada di Kecamatan Tolangohula dan beberapa desa sekitar situ, itu banyak yang sekolah di SMA Pakuyaman. Selama ini mereka kesulitan mau datang ke sekolah. Jadi tidak ada akses jembatan gitu di situ. Jadi sudah ada akses, tapi mereka harus putar jauh, jaraknya jauh. Tapi dengan adanya jembatan ini jauh lebih baik. Dan alhamdulillah, ibarat ruas ketemu buku, kita dengan Kabupaten Gorontalo sudah melakukan koordinasi. Kemudian kita mendatangi provinsi. Itu masuk dalam rencana di 2021 di bulan keberapa atau di triwulan keberapa itu, Pak? Jadi di rencana 2021 saya lanjutkan dulu bahwa koordinasi kami dengan Dinas PU Kabupaten Gorontalo, kemudian kita sama-sama ke Dinas PU Provinsi. Akhirnya Dinas PU Provinsi ini yang akan mengambil alih seluruh pekerjaan itu untuk pembangunan-bangunan bawahnya. Dan itu sekarang jadi kembali meringankan beban kita di Kabupaten Gorontalo. Tapi jembatan ini merupakan jembatan yang cukup strategis posisinya, karena memang bisa memangkas jarak dan bisa menghubungkan dua daerah, dua kabupaten, bahkan dua kecamatan di sebelah dan dua kecamatan di Pakuyaman dan Pakuyaman Pantai bisa langsung melintas. Kalau saya memberikan gambaran, kalau dari Bualemo itu dia masuk dari Puskesmas Molonggula, Puskesmas Pakuyaman, depan itu dia kita lurus ke situ, itu akan ketemu. Dari desa Kuala Lumpur di Kabupaten Bualemo akan, kalau di desa sebelah itu desa Tolite. Jadi ke desa Tolite yang kami sudah 4 kali kami melakukan koordinasi pertemuan baik dengan pemerintah kecamatan maupun desa yang akan dilintasi oleh jembatan ini, maupun dengan provinsi dan PU Kabupaten Gorontalo. Baik Pak, bicara soal jembatan, saya yakin tidak hanya di wilayah tersebut yang mengalami kendala tentang masalah fasilitas jembatan. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini di luar Tilamuta mungkin, atau masih di dalam wilayah Tilamuta, yang merasa jembatan di wilayah Anda sudah rusak atau tidak pernah mendapatkan sentuhan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR, Anda bisa melayangkan komentar Anda agar nanti di follow up oleh dinas yang bersangkutan. Jadi jangan malu-malu untuk isi kolom komentar, silahkan dimanapun asal masih dalam wilayah Kabupaten Bualemo. Jadi bisa Pak ya, seperti itu ya. Kalau menurut data dari Dinas PUPR sendiri, di titik-titik mana jembatan yang ada di Kabupaten Bualemo yang patut menjadi perhatian atau dalam jangka waktu panjang akan mendapatkan jatah untuk diperbaiki? Ya. Baik, memang untuk jembatan ini kami memang ada 2 program yang akan kami laksanakan. Ada beberapa titik yang sudah kami identifikasi. Tadi di awal kami sudah menyampaikan bahwa ke Kementerian PU itu kami sempat mengajukan jembatan yang berupa jembatan gantung yang sudah kami minimal untuk perlintasan masyarakat. Ada beberapa, ada yang di Mananggu yang memang jembatan ini dibangun dalam rangka memangkas jarak yang biasanya masyarakat harus putar, atau ada sungai yang sudah membahayakan biasa masyarakat memaksakan melintasi. Itu kami akan laksanakan, dan hampir semua kecamatan ada. Sehingga memang kami daftarnya memang ada cukup banyak, tetapi kami akan sesuaikan kembali ke kemampuan dan anggaran yang ada. Pembangunan jembatan itu biasanya ada retensinya, artinya misal 10 tahun atau 15 tahun usianya itu harus sudah diperbaiki gitu. Untuk saat ini, selain jembatan yang ada di Wonosari tadi dan Pakuyaman, itu di daerah mana Pak yang jembatannya masuk dalam kategori kritis dan harus segera diperbaiki?
Jadi untuk pembangunan jembatan dan jalan ini memang yang masyarakat tahu ketika ada jalan atau jembatan di Kabupaten Bualemo yang rusak itu adalah kewenangan Dinas PU Kabupaten Bualemo. Padahal memang jalan jembatan itu ada, kita terbagi ada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Sehingga memang ada beberapa jalan nasional, terutama di jalan Trans Sulawesi ini. Kalau kita mau hitung dari Mananggu, itu jalan di Dusun Latula, ada di awal kita masuk Kecamatan Mananggu yang selalu ada banjir itu oleh provinsi memang harus segera oleh balai jalan itu harus segera dibikin. Kalau tidak, masyarakat di situ selalu terdampak tergenang banjir karena memang latekernya terlalu rendah, dia harus ditinggikan. Demikian juga. Jadi tadi saya sampaikan memang rinciannya tidak ada, tetapi paling tidak kami sudah ada daftar mana-mana yang akan diprioritas, dan kami juga sampai dengan saat ini menunggu tadi sudah kepada masyarakat maupun pembaca daripada pendengar daripada Detik ini apabila ada informasi tentang jembatan, karena memang kalau kami hitung banyak sekali, karena ada beberapa jalan tetapi karena memang masih menyesuaikan. Ada juga jembatan yang sudah ada tetapi dengan kapasitas dan jumlah kendaraan yang lewat itu sampai dengan saat ini belum bisa tetapi memang masih bisa digunakan, belum bisa kami laksanakan. Ada juga jembatan yang sudah kami bangunan bawahnya, tetapi bangunan atasnya yang belum. Ada satu jembatan yang sebenarnya itu juga memangkas jarak dari Ayuhulalo, pusat kota di Kota Tilamuta ini. Ayuhulalo dia akan ke Desa Lamu. Ya, kalau kita jadi selama ini orang Ayuhulalo kalau ke Lamu itu harus muter dan jalan. Ya. Sekarang kita bisa jadi jalan alternatif ketika orang dari desa sekitar sini, Pilolianga, Ayuhulalo dan ini mau ke, misalnya kita akan mau akses jalan Trans Sulawesi itu lewat jembatan ini. Kalau sudah jadi langsung kita sudah berada di Desa Lamu dan sebentar lagi langsung keluar. Dan sekarang jembatan itu bangunan bawahnya sudah dibangun sejak 2018 kalau tidak salah. Jadi tinggal nunggu atasnya aja. Tinggal bangunan atasnya, dan itu sudah termasuk dalam program kegiatan yang kita harapkan bisa terselesaikan di 2021 ini. Tetapi kembali karena memang kondisi masih pandemi seperti ini, keterbatasan anggaran itu belum bisa terlaksana. Oke, baik, terakhir pertanyaan dari saya, Pak. Di 2021 berapa poin atau program unggulan yang akan diselesaikan oleh Dinas PUPR di tahun ini? Apa saja, Pak? Satu, pembangunan penataan alun-alun Kota Tilamuta. Ingat. Ya. Dua? Kemudian pembangunan box culvert itu yang kami sudah janjikan, insya Allah sebelum pertengahan tahun sudah selesai. Oke, ditunggu ya. Yang ketiga, tadi pembangunan daerah irigasi Saritani yang memang sudah dinantikan oleh masyarakat petani yang ada di sana, karena memang sawah di sana itu butuh air yang insya Allah dengan adanya daerah irigasi Saritani 2 ini dibangun, mudah-mudahan produksi pertanian khususnya produksi beras kita akan meningkat. Baik, tunggu Wonosari. Ya. Ada lagi? Saya kira itu kurang lebih antara lain yang 3, kita tunggu kinerja dari Dinas PUPR di 2021 ini ya. Baiklah, dari 3 poin itu yang penting kita akan menunggu bagaimana kinerja dari Dinas PUPR Kabupaten Bualemo. Sebelum saya tutup acara ini, ada closing statement yang ingin disampaikan oleh beliau, silahkan Pak. Ya, baik, perlu berbagai rencana yang kami akan laksanakan itu tadi sudah sebagian besar tadi sudah digali, sudah ditanyakan, dan kami sudah memberikan jawaban. Tapi memang jawaban-jawaban yang kami sampaikan ini jika memang ada yang belum bisa memenuhi harapan para pemirsa pendengar, mungkin bisa disampaikan lewat kolom komentar. Tetapi yang menjadi closing statement kami yang hanya satu, yaitu bahwa kita mewaspadai cuaca ekstrim yang sekarang. Tadi saja kita mengalami hujan yang cukup deras, itu
yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya banjir. Olehnya kepada seluruh SOPD juga kepada masyarakat untuk kita harus antisipasi ini, bahwa ada titik-titik yang rawan banjir. Yang pertama, untuk masyarakat kami ingatkan, mohon agar saluran air, drainase dan lain sebagainya yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, supaya digalang masyarakatnya untuk membersihkannya. Kemudian kepada teman-teman dari SOPD yang ada di Kabupaten Bualemo yang biasa dalam menangani bencana, supaya kita berhati-hati, instansi teknis misalnya BPBD, Dinas Sosial dan lain sebagainya, termasuk Dinas PU sendiri. Kita harus antisipasi ini karena ada beberapa kemungkinan terjadi yang di titik-titik yang memang belum tertangani. Seperti contoh yang di pusat kota Tilamuta ini, di Desa Mohungo, itu yang memang selalu langganan banjir, dan memang di tahun 2021 ini kami akan koordinasikan kembali dengan Balai Wilayah Sungai jika kemungkinan sudah ada solusi terhadap penanganan banjir yang ada di Desa Mohungo, dan ada beberapa lokasi yang perlu penanganan untuk banjir ini. Saya kira mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya dalam Detik yang merupakan program dari Dinas Kominfo. Kemudian untuk pemirsa yang dari tadi sudah bergabung bersama kami, juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika ada tokoh atau kepala dinas manapun yang ingin saya hadirkan di sini, silakan tulis di kolom komentar. Dan ingat, masa pandemi belum berlalu. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, cuci tangan Anda, dan menggunakan masker. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam, hampa hati terasa. Kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu.